Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel Yuyun Dalai. Di video kali ini aku akan membahas tentang culture shock, dimana yang aku rasakan waktu pertama kali aku datang ke Malaysia. Sebelum aku membahas tentang culture shock, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment video aku jika kalian suka. Oke, kita langsung saja ya guys. Aku akan membahas 10 culture shock yang aku rasakan waktu pertama kali aku datang. Yang pertama yaitu adalah self-service. Oke, mungkin kalian udah tahu tentang self-service atau yang biasa disebut dengan layan diri. Nah, waktu aku datang pertama kali, aku itu sangat terkejut gitu. Kalau di Indonesia kan itu pelayannya datang terus nanya mau makan apa. Nah, sebahagian besar rumah makan ataupun kedai gitu yang ada di Malaysia adalah self service gitu. Dan kalau seandainya kalian ke food court, jadi itu memang semuanya rata-rata adalah layan diri sendiri. Jadi kalian pesan makan sendiri, kalian bayar, terus kalian bawa makanan kalian sendiri ke meja gitu. Dan sebahagian tempat seperti McDonald ataupun KFC franchise, kalian bisa buang bekas makanan kalian, sampah kalian yang sudah kalian makan itu sampah gitu, kalian bisa buang ke dalam tong sampah sendiri gitu. Nah, kalau untuk di food court biasanya ada waiters yang akan membersihkan ataupun bisa dibilang pembersih atau orang yang bersihin food court tersebut akan datang dan ngutip piring-piring dan tray yang sudah kita ambil, ataupun waktu selesai kita makan terus kita tinggalin, mereka akan datang dan ngutip semua itu. Oke, yang kedua ini adalah minuman, dimana kalau seandainya kita ingin mengorder teh gitu kan, di Indonesia itu teh maksudnya teh yang biasa kita minum sehari-hari yang pakai gula gitu. Kalau di Malaysia teh itu bermaksud teh dengan susu. Jadi kalau kalian mengorder teh, maka yang akan datang adalah teh dicampur susu gitu. Kalau kalian hanya mau mengorder teh, maka kalian bilangnya TO gitu. TO bermaksud teh yang kosong, hanya gula tanpa ada susu. Kalau di Indonesia kita bilangnya teh manis gitu ya kan guys. Nah, kalau di sini bukan, teh itu adalah teh yang dicampur dengan susu. Dan uniknya, jika kalian membungkus minuman kalian, maka mereka akan mengikat peti. Bermakna itu dibungkus pakai plastik, tapi nggak diikat semua, tapi di tepinya diikat, terus kalian bisa bawa sambil minum sambil jalan gitu. Tapi kalau kalian mau ikat semua juga bisa, kalian tinggal bilang mau ikat semua kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pertama kali aku datang ke sini aku sangat terkejut dengan banyaknya rumah susun. Kalau di sini bilangnya itu adalah rumah flat. Kalau seandainya di Indonesia kita bilangnya rumah susun ya, rusunawa gitu kan. Nah, kalau di Malaysia rata-rata hampir seluruh warganya tinggal di rumah flat. Mereka sangat minim tanah gitu. Tidak seperti di Indonesia. Dan rumah flat itu harganya juga mahal kalau kalian ingin membeli secara maksudnya kalian ingin membeli untuk dimiliki. Dan kalau seandainya kita bandingkan dengan Indonesia, kalau kita membeli tanah di Indonesia itu lebih murah, membangun rumah kampung. Kalau di sini rumah teras itu mahal banget guys. Jadi banyak warganya ya yang tinggal di rumah susun. Yang kita sebut di Indonesia itu adalah rumah susun, tapi di sini disebut dengan flat kayak gitu guys. Nah, kita masuk yang keempat. Keempat yang sangat membuat aku shock adalah sebutan abang. Oke. Nah, kalau kita kan di Indonesia
orang yang lebih tua daripada kita, kalau lelaki kita panggilnya abang gitu. Ya, kita tidak pernah mengira kalau seandainya abang itu di Malaysia adalah sebutan istri kepada suaminya. Jadi kalau kalian yang pertama kali datang ke Malaysia, pasti kalau yang sudah ada istrinya rada-rada gimana gitu kalau dengar kamu manggil suaminya abang gitu guys. Di sini itu adalah sebutan istri kepada suami. Jadi kalau kalian merasa dia lebih tua kepada kamu, kalau dia Chinese maybe you can call Koko, atau mungkin kalau dia India aneh gitu, jangan sekali panggil abang gitu. Kalau seandainya di tempat kerja, kalau kamu merasa tidak terlalu tua daripada kamu, panggil aja namanya guys, tidak perlu pakai abang-abang, karena itu adalah sebutan karena itu adalah sebutan istri kepada suami. Nah, kita masuk yang kelima. Yang kelima, waktu pertama kali aku di Malaysia itu yang membuat aku sama sekali merasa aneh adalah pasar malam. Jadi pernah nih guys, katanya kan, malam ini ada pasar malam, katanya gitu. Terus pasar malam, masa tiap hari ada pasar malam gitu kan? Kalau di Malaysia itu pasar malamnya ganti-ganti guys. Jadi daerahnya itu ganti-ganti. Jadi setiap hari ada pasar malam, cuma kawasannya yang berganti-ganti ataupun berpindah-pindah. Dan pasar malam itu tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Pasar malam yang ada di Malaysia, mereka menjual makanan, pakaian, serta kebutuhan sehari-hari gitu. Nah guys, kalau seandainya di Indonesia itu pasar malam adalah tempat untuk bermain ataupun wahana, permainan wahana gitu, bukan tempat menjual makanan. Oke, selanjutnya adalah kebersihan. Di Malaysia itu sangat-sangat bersih hampir di seluruh tempat. Tidak ada orang yang buang sampah sembarangan. Mungkin ada, tapi hanya minim gitu. Jadi otomatis waktu aku pertama kali datang ke sini, aku sangat kaget gitu betapa bersihnya Malaysia, dan hampir setiap pagi itu ada yang nyapu sampah, ada yang membersihkan seluruh jalan raya. Jadi selama aku di Malaysia, otomatis kalau seandainya yang tidak disiplin menjadi disiplin untuk membuang sampah ke tempat gitu, ke tempat sampah. Dan sebahagian tempat menyediakan tempat sampah yang bisa di-recycle. Jadi diasingin itu guys, sampah yang boleh di-recycle sama sampah yang memang diolah untuk menjadi pupuk mungkin, ataupun memang yang dibuang gitu. Oke, selanjutnya klakson. Yang ketujuh adalah klakson. Aku jarang sekali melihat orang membunyikan klakson di Malaysia, khususnya di jalan raya. Jadi di sini klakson hanya digunakan ketika keadaan darurat. Contoh nih, ada hewan yang lewat, terus kamu tengah laju nih, tiba-tiba ada hewan yang lewat, kamu harus klakson supaya dia terkejut gitu kan, langsung lari gitu. Atau mungkin dalam keadaan yang darurat seperti tiba-tiba di depan kamu stop mendadak, kereta di depan kamu stop mendadak, ataupun mobil di depan kamu stop mendadak, ataupun mungkin mobil di depan kamu terlalu lama karena kalian lagi di highway dan mobil di depan kamu terlalu lama, dia nyetirnya mungkin dia lagi ngantuk ataupun lagi main handphone, kamu klakson aja. Nah, itu termasuk di dalam keadaan yang darurat. Nah, yang ke-8 adalah waktu hari raya. Di Malaysia, waktu hari raya Idul Fitri, banyak anak-anak yang datang ke rumah-rumah untuk meminta uang hari raya, atau yang kita sebut dengan THR.
Jadi mereka tidak mengenal sama sekali orang yang didatangi, dan mereka keliling kompleks untuk meminta duit hari raya. Jadi anak-anak nanti akan diajak masuk untuk menikmati kue hari raya dan dibagi tuh uang hari raya. Tapi biasanya yang dibagi tidak besar-besar, karena kan rata-rata kalau anak-anak banyak di kompleks bakalan datang kan gitu. Kalau seandainya satu hari ada 50 orang yang datang, ya bankrupt dong kamu. Jadi di tempat aku sendiri tidak ada yang kayak gitu, tidak ada culture yang begitu. Kalau seandainya ada pun hanya kepada saudara-saudara yang dikenal. Kalau seandainya orang yang tidak dikenal, kita tidak pernah datang ke rumah mereka untuk meminta uang hari raya, apalagi beraya ke rumah. Dan menurut aku tuh salah satu yang unik guys, karena kan pagi-pagi udah ngetau assalamualaikum, udah minta uang hari raya kan, sekalian maaf-maafan. Jadi lebih saling mengenal aja sih di tiap kompleks. Tapi aku tidak tahu kalau di bandar seperti Kuala Lumpur apakah istiadat ini ataupun culture ini masih dilakukan oleh anak-anak kompleks gitu. Tapi di daerah aku di Pulau Pinang yang sekarang aku stay, budaya ini masih dilakukan di setiap daerah, tapi tidak semua daerah gitu guys. Nah, yang kesembilan adalah kata awak. Nah, kalau seandainya di tempat aku Medan, awak itu adalah saya. Tapi di sini awak itu adalah kamu. Jadi pertama kali waktu aku datang ke Malaysia, ke Pulau Pinang, aku itu bingung. Dia ngomong apa sih? Awak nak pi mana? Kalau seandainya di bahasa aku itu awak nak pi mana bermakna saya mau pi mana. Masa dia nanya dirinya sendiri? Ya iya kali dia nanya dirinya sendiri. Ternyata yang dia sebut ataupun yang dia maksud adalah kamu mau kemana. Jadi awak itu adalah kamu gitu. Contohnya saya cinta awak gitu kan guys. Kalau seandainya di bahasa kita, saya cinta awak, saya cinta saya dong, masa saya cinta saya. Tapi ya udahlah. Jadi di sini itu kata awak adalah kamu. Jadi kalau seandainya kalian datang ke Malaysia, jangan bingung gitu waktu pertama kali dengar kata awak. Kalau ada orang tanya awak dari mana atau segala macam yang berhubungan dengan kata awak lah, awak itu artinya adalah kamu. Dan yang terakhir ini guys, yang aku masih bingung sampai sekarang, tapi aku tidak pernah bertanya karena aku takut, karena ini adalah hal yang sensitif, karena ini berhubungan sama bangsa kedua negara gitu, ada hubung kaitnya. Jadi di sini bahasa nasionalnya adalah bahasa Malaysia. Kalau di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia gitu. Jadi di sini kan ada orang India, Chinese, Melayu. Kalau Sarawak, Sabah, daerah-daerah sana aku kurang tahu kaumnya apa. Tapi mungkin Borneo kali ya. Tapi di tempat kerja yang merupakan tempat yang menurut aku itu adalah formal, sesama bangsa menggunakan bahasa masing-masing. Seperti orang Chinese menggunakan bahasa Mandarin kepada orang Chinese ketika mereka berbicara, dan orang India menggunakan bahasa India ketika mereka tengah berbicara. Jadi kita pekerja yang tidak mengerti bahasa mereka, jadi kita hanya mendengar tapi kita tidak tahu apa yang tengah mereka bicarakan. Dan menurut aku, kalau seandainya Indonesia, kalau bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang formal di tempat yang formal gitu. Jadi sampai sekarang aku belum mengerti, dan aku juga tidak pernah bertanya kenapa di tempat yang formal semua orang masih menggunakan bahasa masing-masing.
Jadi kalau seandainya kita menggunakan bahasa masing-masing, itu bisa membuat seseorang menimbulkan rasa sensitif ataupun pikiran yang negatif kalau seseorang tengah membicarakan seseorang, karena seseorang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, gitu guys. Tapi di sini aku tidak membandingkan, aku hanya heran gitu. Itu adalah salah satu culture shock yang aku alami ketika aku berada di Malaysia gitu. Pertama kali aku di Malaysia. Tapi sekarang aku mulai paham, ya udah biarin aja lah gitu kan. Yang penting ketika mereka berbicara kepada kita, jangan menggunakan bahasa mereka, karena aku juga nggak ngerti apa yang mereka ngomong. Mereka harus menggunakan bahasa Malaysia. At least kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Inggris lah sedikit-sedikit. Karena sebahagian orang Cina ataupun orang India ada yang tidak tahu menggunakan bahasa Malaysia. Sebahagian ya guys, aku tidak membilang semuanya gitu. Mereka tidak mengerti, mereka lebih ngerti ke English gitu. Nah, oke guys, itulah culture shock yang aku alami selama pertama kali datang ke Malaysia. Sebenarnya banyak culture shock yang dialami daripada 10 tadi, lebih banyak daripada 10 tadi. Tapi 10 hal tadi adalah yang paling besar yang aku rasakan waktu pertama kali aku datang ke Malaysia. Jika kalian ada merasa culture shock yang paling besar yang kalian alami waktu pertama kali datang ke Malaysia, kalian bisa komen di bawah ini. Ataupun mungkin kalian ingin sharing tentang apa yang kalian rasakan waktu pertama kali datang ke Malaysia, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Oke guys, gitu aja video aku kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like dan subscribe video aku. Dan jika kalian merasa ingin share, kalian boleh share video aku. Nah, kalau seandainya kalian ingin aku mereview sesuatu tentang Malaysia ataupun men-sharing pengalaman aku tentang Malaysia, kalian bisa komen juga di bawah tentang hal apa yang ingin kalian ketahui dari Malaysia. Jadi aku bisa membahas di video-video selanjutnya. So, thank you for watching and goodbye. Dah.